cara spesifik melihat gimana para mahasiswa mengintegrasikan berbagai macam alat AI ke dalam rutinitas belajar mereka. Ini ngasih kita gambaran yang real banget tentang apa yang terjadi di lapangan. Jadi, mereka pakai AI buat apa aja sih? Datanya menarik loh. Sistem bimbingan belajar AI ada di urutan teratas, diikuti sama aplikasi perencanaan belajar. Ini menunjukkan kalau pelajar itu nggak cuma nyari jawaban instan, tapi juga butuh bantuan buat mengatur dan memahami materi lebih dalam. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar di bagian 4. Dengan semua penggunaan AI ini, apakah alat-alat ini beneran bikin perbedaan? Yuk, kita lihat datanya. Angkanya cukup mengejutkan. Sebanyak 83% mahasiswa yang disurvei melaporkan adanya peningkatan akademis sejak mereka mulai pakai alat bantu AI. Ini bukan angka yang kecil, ini menunjukkan dampak yang sangat luas. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, ceritanya makin menarik. Hampir setengah dari semua mahasiswa, tepatnya 48%, melaporkan peningkatan signifikan. Ini nunjukin kalau bagi banyak orang, AI itu bukan cuma ngebantu sedikit, tapi bener-bener jadi game changer. Untuk tahu kenapanya, kita bisa lihat langsung dari komentar para mahasiswa. Mereka bilang AI itu ngebantu buat ngisi celah pemahaman, nawarin penjelasan instan saat mereka bingung soal suatu konsep, dan ngasih feedback yang cepat dan personal. Sesuatu yang nggak selalu bisa didapat dari guru di kelas yang rame kan? Sekarang, kita sampai di bagian terakhir dan paling penting, aksi penyeimbangan. Disinilah kita menyatukan dua dunia yang kita bahas tadi, fondasi manusia dan asisten AI. Jadi kesimpulan kuncinya adalah ini. Penelitian ini jelas banget nunjukin kalau AI itu bukan solusi ajaib. Efektivitasnya yang sebenarnya muncul saat AI digunakan untuk melengkapi metode belajar tradisional, bukan untuk menggantikannya. Para mahasiswa sendiri sadar akan tantangan ini. Mereka khawatir jadi terlalu bergantung pada teknologi. Dan mereka juga menekankan kalau alat AI ini paling berguna kalau penggunanya sudah punya kebiasaan belajar yang baik. Nah, ini nyambung lagi kan ke ide kesadaran belajar tadi. Dan inilah inti dari semuanya. Teknologi AI itu nggak menciptakan keinginan untuk belajar. Ia hanya memperkuat keinginan yang sudah ada. Dan keinginan itu, seperti yang kita lihat dari studi di Blitar, seringkali lahir dari dukungan keluarga dan teman. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir untuk masa depan. Tidak bisa kita pungkiri kalau peran AI dalam pendidikan akan terus tumbuh dan menjadi lebih besar. Jadi pertanyaan yang harus kita renungkan bersama adalah, saat kita mengadopsi alat-alat canggih ini, bagaimana kita memastikan kita nggak kehilangan fondasi manusianya, dukungan keluarga, teman, dan komunitas yang justru menumbuhkan percikan awal rasa ingin tahu dan keinginan sejati untuk belajar. Karena menemukan keseimbangan itulah yang akan menentukan masa depan pendidikan.